mulai dikembangkan ada binomial, terus ada Poisson. Itu adalah merupakan ubah acak diskrit, tapi nanti ada kontinu, ada keluarga gamma. Gamma itu nanti bisa diturunkan secara statistik ya, matematiknya ya, diturunkan menjadi distribusi normal. Karena kita bukan mengkaji itu ya, kita membahas adalah distribusi normal, tapi yang ada ini adalah distribusi normal baru, gitu ya. Jadi ini adalah distribusi normal baru ya. Nah, kalau tidak salah saya sudah ada di kita sudah bisa menggambarkan ini ya, kemarin sudah ya, jam masalah sudah ya. Oke, saya mulai ini. Oke ya, ini tentang normalitas ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari gambar ini, walaupun tidak bagus ya, maka ukurannya sebenarnya itu adalah, kan saya kemarin sudah mengatakan bahwa estimator itu ada dua, estimator titik dan estimator interval. Kalau kita lihat dari bagian-bagian ini, dia menunjukkan bahwa itu ada yang diperhatikannya satu kali simpangan, gitu ya. S itu simpangan, ya. Nggak tahu gitu loh, mau S2 itu makanan kemarin tesnanya itu simpangan baku dia dibuatnya adalah seperti 6 adalah kata maksimum kurang kata minimum, aneh ya, tambah ya. Oke, nah, jadi kita membahas di sini adalah distribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan berbentuk lonceng ya, lurus. Nah, ada nanti dia kurtosisnya. Kurtosis itu adalah keruncingan. Jadi nggak boleh dia potret terlalu runcing, ya. Tidak boleh dia polikotrik terlalu melandai. Tapi yang tepat itu adalah seperti itu adalah distribusi normal. Kurtosisnya itu di antara min 1,5 sampai 1,5 dan squareness-nya, kemiringannya itu adalah 0. Gitu ya. Itu ciri-ciri daripada distribusi normal. Nanti ada asimptotik di sebelah kiri dan ada asimptotik di sebelah kanan. Ya, artinya dia nggak akan pernah memotong aksis dari horizontal itu. Asimptotik begitu ya. Jadi ada asimptotik itu asimptotik datar, asimptotik tegak, ada asimptotik miring. Gitu ya. Sekedar tahu ya. Misalnya saya punya fungsi fx gitu ya, punya fungsi fx sama dengan 1x gitu ya. Maka kalau ditanya mana asimptotiknya ini, maka asimptotiknya kalau kita gambar ya, saya mendefinisikan x ini ya, ini tak hingga dan tak hingga. Maka kalau kita gambarnya dia begini. Ya, kalau kita gambarnya seperti ini. Jadi dia punya asimptotik datar dan asimptotik tegak. Tapi ini untuk wilayah dari 0 sampai positif tak hingga. Gitu ya. Tapi kalau nanti domainnya dari 0 sampai min tak hingga, maka gambarnya ini. Gitu ya. Jadi dia asimptotiknya ada dua, asimptotik tegak dan asimptotik mendatar. Nah, tapi enggak ini kita kaji, maksud saya mengatakan asimptotik itu tadi gitu loh. Ya.
supaya tahu bahwa gambar daripada normal itu adalah distribusi normal itu ya dia punya asintotik ya. Nanti dari sini kalau kita tarik ini ada namanya perubahan kecekungan. Siapa yang tahu itu? Perubahan kecekungan gimana? Kalau ingat fungsi maka ada namanya syarat perlu dan syarat cukup. Pernah ingat itu? Di turunan. Ya ingat. Kalau saya punya fungsi fx gitu ya. Kalau mau mencari titik-titik stasionernya, baik titik puncak nanti ya, baik titik minimum, maka ada syarat perlu. Syarat perlunya adalah syarat perlu turunan pertamanya sama dengan 0 gitu loh. Baru nanti uji gitu loh, turunan kedua. Ini syarat cukup. Gitu ya. Turunan kedua. Kalau nanti di turunan kedua ini ada x0 suatu nilai lebih kecil dari 0, maka si x0 itu pembuat adalah maksimum gitu loh. Ada syarat perlu dan syarat cukup gitu ya. Seperti itu. Nah gitu ya. Oke. Jadi kalau kita balikkan ke dalam fungsi ini, nanti perubahan kecekungan ada. Kalau kita gambar ini nanti kayak gini. Gitu ya. Ini perubahan kecekungan. Jadi bisa dia cekung, ini nanti dia adalah cekung ke bawah. Nah perubahan kecekungannya itu nanti terlalu tinggi ya. Ke atasnya itu namanya titik belok. Kalau ditarik titik belok itu nanti kita dapat variansinya. Gitu ya, tapi populasi bisa membayangkannya ya, nggak ada gambar gitu ya. Di titik ini, cuma nggak kelihatan di sini. Jadi perubahan kecekungan, ya cekung ke bawah dan cekung ke atas. Maka situ titik belok. Titik belok kan turunan kedua sama dengan 0. Saya bawa ke diferensial kalkulus ya. Itu syaratnya. Oke. Nah, supaya mengerti gitu loh. Jadi ini bukan diciptakan begitu-begitu saja, dia punya analitik yang panjang. Sehingga gitu. Oke ya. Tapi nggak itu kita bahas, tapi konsepnya itu harus tahu gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kalau saya punya sebuah peubah acak. Kita tahu peubah acak adalah fungsi yang meletakkan titik-titik sampel ke dalam sebuah bilangan real. Gitu ya. Boleh R-nya pangkat 1, boleh R pangkat 2 sampai R tak hingga. Ada normnya, ya topologi, ya. Tapi itu saya bawa supaya ke R pangkat 1 aja kita dulu, ya. Oke. Nah, maka ketika saya katakan ada X berdistribusi normal, normal ini ditemukan oleh Gauss. Ya, maka kata lainnya adalah Gauss distribution. Ya, distribusi normal itu kata lainnya adalah Gauss distribution. Ya, oke. Maka kalau kita tuliskan mu dengan sigma kuadrat, X berdistribusi mu dengan sigma kuadrat, maka X bisa kita transformasi menjadi distribusi normal baku. Kenapa kita distribusikan ke normal baku? Karena dia yang punya daftar. Itu yang membantu kita untuk penarikan inferensi. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau saya punya begini X peubah acak gitu ya. Setiap peubah acak nanti punya distribusi peluang. Gitu ya. Tadi sudah saya definisikan apa peubah acak, gitu ya. Maka ketika saya tuliskan X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka kita punya PDF namanya. Apa PDF? Probability density function. Itulah fungsi sebarannya. Ya, untuk kontinu. Sebenarnya kalau dia diskrit itu massa. Ya, oke ya. Oke, sekarang kita dapatkan ini adalah, tapi secara umum disebutkan aja fx sama dengan kalau tuliskan gini, seperakar 2pi sigma kuadrat e pangkat min setengah x kurang mu per sigma ini dikuadratkan dengan x di antara min tak hingga dan positif tak hingga, gitu ya. Jadi kalau kita tambahin di sini berarti x min tak hingga sampai tak hingga. Nah sekarang x ini mau kita transformasikan, gitu ya. Mau kita transformasikan menjadi z, gitu ya. Mau kita transformasikan jadi z.
gitu ya. Apa transformasinya? Maka dilihat ini supaya tahu Z itu sebenarnya datang dari mana gitu. Ya, oke. Maka Z itu kita tuliskan sama dengan apa? X kurang mu per sigma. Bisa? Sigma adalah simpangan batu. Dimana kemarin mendapatkan sigma akar ya. Tapi kalau mau kita turunkan sigma kuadrat boleh. Sama dengan apa ini? Lupa lagi. S2 kali enggak. Maksud saya jangan sia-sia kami yang ada dokter itu gitu. Sigma kuadrat efek stasi. Kan ini X misalnya. Kalau dinotasikan X berarti pembahasannya X. Ya, efek stasi X kurang mu kuadrat. Betul? Boleh saya turunkan menjadi efek stasi X kuadrat kurang mu kuadrat. Ada proses pengurunan. Mu ini sama dengan apa? Efek stasi X, gitu ya. Selama pembahasannya X. Jadi kalau mu Y berarti pembahasannya Y, gitu ya. Tapi kalau biasanya udah tahu kita X dia di atas nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Udah lumrah itu ya. Tapi mau dituliskan seperti ini kita tidak paham. Gitu ya. Oke, ini terikat ke dalam population. Karakteristik dari populasi. Harus ingat itu bahwa nanti estimator dari mu itu adalah X bar. Gitu ya. Berarti ini di populasi ini sampel. Gitu loh. Supaya tahu. Gitu ya. Oke, setiap estimator itu adalah pengubah acak. Gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau ini estimatornya siapa? S kuadrat. Apa rumusnya? Simpangan. Kalau S kuadrat bukan simpangan, tapi keragaman. Tapi ketika cari akarnya maka simpangan dari rata-ratanya. Jadi ini adalah 1/n. Ya 1/n boleh. Sigma I dari 1 ke N XI kurang X bar dikuadratkan bagi N kurang 1. Kenapa nggak dibagi? Ketika cerita CLT Central Limit Theorem maka itu nggak ada masalah. Ketika N cenderung menuju ke tangga. Tetapi kalau small area kecil, ya area kecil maka harus dibagi dengan N kurang 1. Jadi apa beda Kolmogorov? Uji normalitas Kolmogorov dengan Shapiro itu adalah ukurannya. Jadi kalau Shapiro-Wills itu cocoknya di data yang kecil, gitu loh. Gitu ya. Apa standarnya Pak? Biasanya 30. Gitu ya. Oke, kenapa 30? Nanti kita lihat tabelnya. Itu yang kita pelajari ya. Nah, jadi kalau Kolmogorov itu ya lebih condong untuk data-data yang lebih besar. Nah, maka kita harus tahu kapan menggunakan Z, kapan menggunakan T gitu loh. Itu dasarnya. Jadi bukan berarti oh ini pakai Z ini T, enggak ada dasarnya gitu. Sudah? Oke. Nah, ini tadi. Nah, sekarang saya balik. Nah, berarti kalau gitu kalau ini saya transformasikan dengan ini, maka ini menjadi ya, menjadi FZ, Z kecil ya. Bahwa Z kecil ini menunjukkan realisasi dari Z besar. Z besar berubah acak. Maka kalau kita lihat peluang dalam modern probability, maka itu segini. Peluang X lebih X ini tandanya huruf kapital sama dengan X kecil. X kecil ini maksudnya realisasi. Sudah sering dituliskan apa? Peluang X sama dengan 2. Inilah yang menunjukkan X itu memetakan titik sampel ke bilangan real. Udah, ini sering ditulis menjadi M2 saja. Gitu loh. Sudah, supaya tahu notasi-notasinya. Ya, oke, sekarang kalau ini saya transformasikan, maka ini akan berubah menjadi ya fungsinya Z kecil sama dengan seperakar 2pi. Pi adalah bilangan irasional. Jangan katakan rasional, bahaya. Gitu ya. Pi itu bilangan irasional. Gitu ya. E. Nah, sini adalah Pi sigma kuadrat kali E bilangan natural. Nah, Pi itu natural number. Kalau ini adalah natural number 2,7 sekian. Ya, didapat dari
infinite series. E sama dengan E sama dengan 1 tambah 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah, itu dapat. Atau limit X menuju ke tak hingga 1 tambah 1/X pangkat X, gitu. Itu E kalau di kalkulus dapatnya E ya. Oke. Nah, ini adalah menjadi min setengah Z kuadrat. Bisa mengikuti saya? Bisa. Jadi min setengah Z kuadrat. Oke. Nah, berarti dari situ berubahlah distribusi normal menjadi normal baku. Normal baku inilah yang punya table. Itulah yang kita lihat, gitu ya. Oke. Sekarang berarti kalau gitu si Z akan berdistribusi normal, tetap dia berdistribusi normal dengan transformasi itu. Tetapi akan berubahlah minnya ini, minnya ini jadi 0. Siapa yang bisa? Kenapa dia jadi 0? Kenapa jadi 0? Siapa yang bisa? Cepat. Secara matematis kenapa? Ini jadi 0,1. Kalau tadi kan minnya kan U, betul kan? Itu kan jadi 0. Nah, kalau ini kita gambar nanti modus mediannya dan minnya di tengah sini ya. Itu sifat dari distribusi normal. Modusnya di situ semua. Ya, nggak melencengnya. Kecuali kalau squareness nanti dia lagi. Nanti bisa kita modul dulu nanti. Kita literasi apa yang dimaksud squareness itu ya. Ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan. Jadi dia. Tapi kita sini dulu. Nanti terlalu melebar ya. Nah, ketika saya transformasi ini, kenapa dia jadi efek stasinya jadi 0? Ingat maksud saya. Jadi kalau ini kita terjemahkan menjadi mu Z sama dengan 0, betul? Var Z kuadrat gitu ya. Itu sama dengan 1. Kan gitu maksudnya. Bisa ngikutin saya. Nah, itu ya. Mu Z, kalau ini kan X, mu gitu ya. Atau mu X saja boleh. Kenapa dia jadi 0? Itu dulu saya. Dari mu jadi. Oke, sekarang saya buktikan, gitu ya. Coba gini, nggak apa-apa kalau kita sedikit papan tulis ini ke sana kan. Oke ya. Nah, coba kenapa dia 0 dari itu 1? Ya karena kalian matematik gitu loh. Kalau saya ngajar di ekonomi gak akan saya sampaikan itu. Ya. Oke. Nah sekarang kenapa dia 0? Oke. Tadi kita menggunakan transformasinya kan Z, betul? Oke ya. Ya. Tadi kita menggunakan transformasinya adalah Z. Z tadi adalah X kurang mu per sigma, betul? Mu sigma itu parameter, gitu ya. Parameter itu ya bukan peubah acak. Hati-hati. Setiap estimator peubah acak, itu dinya. Selagi ya. Jadi kalau saya tanya berapakah efek stasi 2, saya tahu. CJ udah S2 kalian. Efek stasi 2 pun nggak tahu, coba. Bahasa gue nanti ya. Efek stasi 2 sama dengan 2. Kenapa efek stasi 2 itu 2? Ini aja 2 tambah 2 tambah 2 bagi banyaknya. Ya kan? 3 kan 2. Kan dia implementasinya, penerapannya kan rata-rata. Kalau rata-ratanya 2, berarti hasilnya 2. Ngerti mas? Tapi saya buktikan secara efek stasi. Anggaplah fungsi kita, PDF kita adalah kontinu, gitu ya. Sekarang anggap gitu ya. Oke, dianggap dulu fx misalnya. Kalau efek stasi 2 seperti apa? Maka efek stasi 2 adalah dari min tak hingga sampai tak hingga 2 fx dx. Bisa ngikuti saya? Kalau nggak nanti ya
Jelaskan lagi tuh. Biar tahu itu kenapa 0 dan 1 itu loh. Harusnya udah kuat ini statementnya di S1. Sampai ini bisa ngerti. Lagi, lihat. Kalau ada ekspektasi X, itu adalah integral min tak hingga ke tak hingga fx dx. Bisa ngikuti saya? Berarti kalau sini saya ambil K, maka sini K. Bisa ngikuti saya? Oke? You understand? Yes. Oke. Sifat K itu kan bisa di depan. Ingat sifat daripada integral. Ini Newton integral biasa, bukan Riemann integral. Kalau Riemann integral itu tentang luas. Gitu lah. Ini Newton integral. Berarti K bisa saya buat ke depan K integral min tak hingga fx dx. Oke. Apa sifat peluang? Apa sifat peluang? Kalau Sifat peluang apa? PA Sigmanya atau integralnya satu. satu, iya Pak. Luas di bawah kurva itu satu. Ya, boleh. Bisa mengikuti saya? Ya. Oke, kalau gitu ini adalah luas di bawah kurva Riemann. Berarti satu, berarti sama dengan K. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Apakah integral min tak hingga fx dx itu satu, luas di bawah kurva probability density function. Kalau dia diskrit berarti apa? Sigma i dari 1 sampai n. Ya, dari peluang gitu ya, sigma. Katakan binomial. Katakan binomial ya. N gitu ya. Oke, tahu binomial? Fungsinya? Tahu. Oke, ya. Oke, N I ya peluang sukses I kali Q berarti N kurang I. Kalau ini X, boleh ya? Berarti sini adalah X, sini adalah X, berarti N kurang X, gitu ya? Ini kalau saya ekspansikan, dia akan menghasilkan menjadi apa? P tambah Q pangkat N. Bisa? Kenapa dia berubah itu? Bisa? Ini adalah pangkat 1 beta pangkat 1 tambah 22 A pangkat 0 B pangkat. Berarti kan ini menjadi apa? A pangkat 2 tambah 2 AB tambah B pangkat 2. Betul? Berarti kalau gitu A tambah B pangkat 3 ini adalah 30 A pangkat 3. Kan ini tuh. Oh iya. Tapi diingat lah. Nah kalau P tambah Q, P adalah sukses, Q tidak sukses. Jumlahnya berapa? Ini ya udah, itu binomial. Supaya tahu bahwa luas di bawah kurva itu adalah satu untuk PDF. Selama dia PDF, maka syarat PDF itu jumlahnya dulu harus satu, luas di bawah kurva. Gitu loh. Dan tidak pernah memberikan hasil negatif. Dia harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Kalau dia lihat itu berarti dia bukan PDF. Apa PDF? Probability density function atau fungsi sebaran peluang. Syarat peluang itu. Gitu ya. Harus bisa tahu gitu loh. Ya, seperti jadi dosen besok itu kan? Ya. Oke. Dah. Ini ditambah dengan ini B pangkat 0 ya. Udah bisa ini ya. Ini makna ini ke sini gitu, menerjemahkan supaya kalian mengerti. Kalau ini saya bawa, kalau ini, paham kalian ini nggak akan paham kalian. Itu buat contoh gini, paham kalian ini. Itu namanya ekspansi binomial. Karena P tambah Q adalah satu, sukses dengan tidak sukses di Bernoulli itu adalah satu. Ya, satu dipangkatkan apapun dengan n ini, maka nilainya adalah satu. Yang nggak boleh 0 pangkat 0 gitu ya, bentuk tak tentu ya. Oke, jadi satu. Maka kita pahami bahwa luas di bawah kurva itu adalah satu. Berarti ini kan, berarti ini sama dengan 2 integral min tak hingga fx dx. Nilainya ini adalah satu. Berarti 2. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak menunjukkan par 2 adalah 0? Logikanya kenapa par 2 itu 0? Ya, dia tidak ada keragaman. Wah, semua itu logikanya. Tapi yang mau saya tanya,
bisa nggak membuktikan bahwa par 2 itu sama dengan 0? Saya mau. Tadi udah saya buktikan. Ekspektasi K itu sama dengan K. Udah, biar bisa kita jawab ini menjadi 0 dan 1 gitu loh. Gitu ya. Oke. Sudah? Sudah? Sampai bisa nih? Nih. Kenapa jadi 0? Tahu kenapa kalau datanya 2, 2, 2, 2, 2, 2, maka itu variansinya 0. Ya kan nggak ada dia. Kan pasti variansinya kan 0, keragamannya. Ada varian lain. Ya, oke. Kita buktikan saja. Par 2, gitu ya. Ekspektasi 2 berapa? 2. 2. Oke. Tadi formulanya kita udah tahu. Ekspektasi ya X kurang kuadrat, betul? Oke. Nah, sekarang kita dapat ekspektasi X kuadrat kurang mu kuadrat, betul? Berarti mu-nya ini berapa? 2. You understand? Ya. Berarti kan tinggal ini. Ya kan? Ekspektasi 2. Ini kan kita ganti 2 kuadrat. Kan bisa ke depan. Ya kan? Seperti saya. Agak cepat. Jangan lambat. Diganti prosesornya. Supaya enggak, ini papan tulisnya sedikit. Oke. Mu-nya 2. Udah? Oke. Ini kalau saya ganti 2, X-nya 2, berarti kan ekspektasi 4. Ya, ekspektasi 4 berapa? 4. Mu tadi 2 kuadrat? 4. 4 kurang 4? Nah, saya kira nggak tahu juga. Kan logikanya sederhana. Betul? Ya? Nah, nanti bisa ditulis. Oke, sekarang ini saya mulai dari ekspektasi Z. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa nanti ekspektasi Z itu sama dengan mu Z. Udah, itu 0, gitu ya. Oke. Ekspektasi Z ya. Sebenarnya nggak harus di sini kita, tapi yang kalian nggak tahu cuman saya harus bawa gitu loh. Ekspektasi Z berarti ingat, setiap parameter itu bukan pembaca. Si ekspektasi mengejar pembaca, gitu loh. Sudah. Berarti kalau gitu, ini hasilnya seper sigma ekspektasi X kurang mu. Oke, kalau ada ekspektasi 2 tambah X sama artinya ekspektasi 2 tambah ekspektasi X. Itu sifat ekspektasi. Kalau gitu, seper sigma ekspektasi X dikurang ekspektasi U. Sudah? Ekspektasi X ya mu. Ekspektasi U ya mu. Tapi dia bukan pembaca. Gitu loh. Seperti ekspektasi 2 tadi gitu loh. Bisa ngerti? Kayak ragu-ragu ya. Tambah nggak yakin jadi cuman. Hah? Oke, berarti kalau gitu U kurang U 0. Berarti ekspektasi Z itu 0. Bisa? Itu alasannya. Kenapa dia 1? Kita buktikan, lihat. Apa? Turun dulu. Apa ini kasih kita? Menarik ini. Biar bisa. Ini kita ambil. Bisa dilihat kan? Coba bisa. Oh, saya tarik aja lah. Ya. Oke, sekarang saya menunjukkan bahwa var Z itu kita mau membuktikan bahwa var Z sebenarnya nanti dari fungsi ini nanti bisa juga namanya fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen. Ya, var Z itu adalah 1. Ingat ya, ini bisa kita buktikan dengan fungsi pembangkit momen, gitu ya. Var Z itu adalah 1. Oke, sekarang ini perhatikan. Berarti kalau var Z berarti sama dengan var dalam kurung X kurang mu sigma. Udah kuadrat. Bisa? Oke, sekarang kalau par ini dulu ya, K kali X, bisa nggak kamu menjadi buktikan K kuadrat par X?
maka jadi K kuadrat par X. Gak bisa. Par tadi apa par? Rumusnya. Berarti adalah integral minta hingga tak hingga, gitu ya. Kalau ini K ya, Kx dikuadratkan kali Fx. Bisa? Berarti K ini dikuadratkan kan bisa ke depan. K kuadrat integral minta hingga tak hingga X kuadrat Fx dx. Ini kan par X. Yang ini kan par X. Gitu? Nah, jadi kalau gitu, jadi sama dengan K kuadrat kali par X. Mana ada X? Oh iya, Pak Rex, Pak. Par X. Itu loh. Dicatat lagi. Oke, sekarang kalau gitu, yang ini berarti jadi apa? Nih, berarti jadi apa? Seper sigma pangkat 4. Kenapa? Karena dia konstanta. Kan tadi saya tidak mengatakan dia pembahasan. Mudah-mudahan kamu terbuka nanti belajar start lagi gitu loh. Ngerti maksud saya? Sudah, oke. Kalau gitu jadi ini apa? Par. Ini apa? X kurang mu. Gitu. Bisa mengikuti saya? Bisa mengikuti saya? Pak, rumusnya itu Pak, par dalam kurung. Ini kuadrat, ini kuadrat, di sini kuadratnya ya. Oh iya Pak. Ya, sumpah saya. Jadi berarti itu Pak di bawah kuadrat. Ah, gitulah. Saya juga manusia. Iya. Ada dosen itu nggak manusia. Enggak ada. Nah, berarti saya punya juga. Itu yang kalian belum cek. Itu ya. Oke, sekarang sampai sini bisa? Bisa ini? Sampai sini bisa? Bisa sampai sini? Nggak bisa juga. Bisa? Oke, kalau gitu ini nanti, ini kan sama artinya dalam kurung sigma pangkat 4 per sigma pangkat 4 sama dengan 1. Gak usah saya buktikan lagi. Udah, satu dia. Itu kenapa dia menjadi satu? Valensinya. Gak usah semua saya buktikan lah, capek saya. Udah bisa itu kan? Nah, kayaknya dia. Sudah, sekarang kita belajar di sini sampai sini. Nah, konsepnya udah saya sampaikan itu. Sudah, ini kita pelajari. Oke? Nah, ini sangat membantu kita nanti, gitu loh. Ya, ini yang mau kita sampaikan. Oke, kalau kita gambarkan distribusinya, yang ini jadi nanti apa? FZ, oh udah ya, saya tulis. Kalau kita gambarkan distribusinya, nanti dia begini, supaya bisa memahaminya, gitu ya. Oke, sudah. Maka ketika saya tarik ini, sini mu-nya adalah 0. Ketika saya tarik ini, sini belok, anggap itu belok. Berarti sigma kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau ini kita gambarkan, supaya tidak transformasinya itu, gitu ya. Ya. Oke, kalau saya gambarkan begini, maka di sini adalah mu x. Sudah. Berarti di sini adalah sigma kuadrat. Kalau x-nya berubah aja. Kadang-kadang orang ganti sudah bisa? Tapi maksudnya? Oke, berarti ini berubah jadi ini. Inilah yang akan kita pelajari. Ya, oke. Ternyata kita mau tamat ini aja nggak ngerti gitu loh. Sudah, oke. Nanti akan saya coba peluang X gitu ya. X lebih besar minus 4 misalnya, lebih kecil dari 5. Ya, target kita gini, asal-asalan aja semua. Peluang X lebih besar minus 3 lah, kecil 4. Berapa? Sudah, padahal kan ini dia. Tapi mau kita itu pakai ini. Nah, X-nya saya buat aja begini. Normal. Ya, begitu saya hanya dua baris saja, gitu ya. Maknanya kita udah tahu. Itulah matematik, penuh dengan simbol-simbol. Nah, boleh nggak kita ungkapkan ini dengan kata-kata? Boleh. Nanti kita lihat buku introduksi yang wal politik. Udah, introduksi to probability ya. Nanti maknanya. Oke.
Tapi ketika saya buat begini, soal nanti kamu udah memahami gitu loh. Kalau nggak paham kamu yang salah. Sudah sampaikan gitu loh. Sudah? Oke. Misalnya ini adalah kita buat aja 2, 4. Berapa ini? Nanti bisa. Gimana menghitung ini? Ini makanya. Kalian yang kita punya. Bagaimana transport ini? Bisa ikuti saya. Nanti terlalu rumit. Saya rasa tidak terlalu rumit. Makanya jangan dihafal. Prosesnya kita dari mana perhitungan. Nanti kita ambil contoh buku itu. Oke? Supaya fair. Mana maksud Bapak? Gitu ya. Oke? Sudah ya? Oke. Nih nanti kita pakai ini. Oke ya. Sekarang kita mau belajar dulu membaca ini. Gitu ya. Kita dulu membaca ini. Sudah. Ada 2 perspektif cara memandangnya. Tabel itu. Proses perubahan ini menjadi ini sudah saya sampaikan. Ada 2 cara memandang ya distribusi normal baku itu. Pertama adalah dari minta hingga ke Z. Yang kedua dari 0 ke Z. Walaupun perspektifnya memandangnya berbeda, tetapi hasilnya harus sama. Bisa mengerti maksud saya? Ya, harus sama. Ulangi ya. Ada 2 cara memandang dari ini. Ya, cara 2 melihat tabelnya gitu loh. Cara melihat tabelnya. Pertama, nanti adalah ini dibuatnya begini. Z kecil. Ini dari minta hingga ke Z. Yang kedua, kalian catat ya. Ya, 2 gambarnya begini. Oke. Kan beda cara pandangnya. Kita tunjukkan nanti. Mudah-mudahan ada internet ya. Beda cara pandangnya. Tapi nggak boleh hasilnya berbeda. Itu. Sudut pandang yang berbeda 2, tapi hasilnya harus sama. Oke, sekarang dari mana kita tahu tabel itu menggunakan itu? Itu dulu, ini yang kita lupakan. Gitu ya. Maka, lihat, saya coba menggunakan ini. Bisa kita turunkan ini. Ini udah catat. Nanti kita, ini ya. Udah catat nih. Udah ya? Bisa ya, kita turunkan ya. Ya nggak apa-apa lah ya, harusnya kan. Ya, kalau kita begini ya nggak apa-apa, kita maksudnya. Sudah ya? Oke. Tadi udah saya buka ini semua. Kamu tutup tadi enggak? Bercanda saya. Kalau jangan serius sekali ya. Oke ya. Tadi ada di sini tabelnya ini ya. Oh ini. Oke, lihat. Saya ingin kamu fokus di sini. Berat. Jangan bilang gambarnya ini Pak, jangan gitu. Saya malas kalau berargumen gambarnya gini Pak. Ya, gitu loh. Ya, jadi tunjukkan tabel ini Pak hasilnya Pak. Berarti dia nggak tahu. Ya, kita harus berargumen sesuai dengan maksud dari gambar itu. Gitu. Ya, itu maksudnya. Karena kalau saya tanya, orang dilihatnya yang dari 0 ke Z. Ini peluangnya Pak. Dia nggak tahu konversinya gitu loh. Supaya sama dengan ini gitu. Gitu ya. Oke, jadi ini penting, ini diabaikan sering. Ini penting, ini penunjuk. Berarti kalau gitu ini dari minta hingga ke Z. Sudah bisa ngerti? Oke, sekarang mudah-mudahan ada internet kita. Sudah. Ini yang masalah. Belum disambung Pak. Hah? Oh iya. Mudah-mudahan ada ya. Mana ini? Kalau ini. Hah? Hah? Oke, biar ada di sini. Ya. Ya, tapi kita syukur bisa kuliah kita aja. Ya. Kita syukuri bisa. Ya. Sudah.
Itulah kalau seandainya kita punya YP yang bagus, karena ini penting gitu. Karena untuk menjas mahasiswa itu kan dia juga kritis, harus kita tunjukkan fakta gitu loh, gitu ya. Oke. Kadang-kadang mau gini sebut gitu dulu di teori objek dengan objek. Cuma masuk dalam segitiga dan kecil dari sesuatu bingung. Ada jawab satu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Di sekolah dikasih. Betul. Di mana dia 180? Saya tahu. Di mana dia lebih kecil 180? Dan di mana dia lebih besar dari 180? Bingung bilangnya. Tinggal belajar. Jadi di situlah makna Euclid dan Euclid. Ya, nah, itu yang membedakan. Ada ini apa nih? Mau lihat? Nah, kita dan buku yang lain bisa. Mudah-mudahan ini berbeda ya. Dia biasanya di appendix. Bisa kalian cari dulu satu yang dari nol itu. Ini kan ke WA kita biar buka sini. Tinggal buka saja. Terus banyak paspornya. Ini dah. Ya. Oke. Ya. Oke, bisa lihat ini. Biar tahu gitu loh, ya. Itu gambar itu, berbeda ya. Sekarang, bagaimana supaya sama? Logika. Nah, saya harus mengajar di sini. Ngerti yang saya tadi dari minta ya, ke Z. Sekarang menurut ke Z, supaya sama gimana? Mau udah dibuka. Ini gambarnya yang atas itu, ngerti mas? Majelis. Ini dia dari 0 ke Z itu loh. Tadi buku kita itu dari ini. Bukan berarti dia salah, tidak. Cara pandang itu sekarang. Ya. Oke. Dia harus sama. Sekarang supaya sama apa? Logikanya apa? Dibangunlah sifat-sifat dari distribusi normal itu. Normal itu. Satu dia simetris, gitu ya. Apa maksudnya simetris? Tidak. Logikanya berarti luasnya sama. Kalau gitu supaya orang itu sama, di kiri itu kan luasnya 0,5.
Nanti maksud saya. Ini kan 0,5 ya. Terus yang kosong ini. Kalau di sini dia jatuh kita baca, ini nggak ada. Maka dikurangi 0,5 supaya bisa dia baca. Gitu ya. Berarti luas yang di sini itu adalah 0,5. Berarti supaya sama ini dengan punya kita yang ini, maka yang ini kan luasnya sama dengan 0,5. Luas ke sana kan 0,5. Maka dia 1. Supaya sama harus ditambahlah yang Z tadi, yang dari 0 ke Z 0,5. You understand? Tapi itu ditanya nggak ngerti masih soal kita. Coba. Udah kita sampaikan ya di perkuliahan. Masa itu nggak tahu ya. Gitu. Oke, sekarang kita mau lihat ini lagi, ya. Gini. Sekarang gini, ya perhatikan. Kita bawa ke sini ya, karena textbook kita ini. Oke, jadi bukan berbeda sudut pandangnya. Udah tahu, catat tadi. Sudah? Oke, sekarang saya mau nanya gini. Ini kan di atas itu kan cara membacanya. Lihat, ini huruf kecil. Lihat, begitu. Kalau kita textbook itu memang dia teratur. Kayak saya sukanya membuat textbook gitu. Saya ingin juga membuat buku. Karena ada yang sembarang-sembarangan itu nggak boleh. Kalau Z saya ganti huruf besar itu maknanya beda. Dia harus huruf kecil, nilai realisasi. Itulah yang kita buat peluang nanti gini. Ini kan huruf kecil, gitu. Cuma kan saya nggak bisa membedakan mana huruf kecil mana huruf besar, gitu. Jadi ini maknanya sebenarnya di sini Z besar, Z kecil, gitu. Tadi udah saya tulis itu. Jangan sepeda ini, maknanya berbeda, gitu loh. Udah, sama itu Pak, nggak boleh. Kita matematis. Keunggulan itu tuh simbol-simbol. Sudah, dia dianggap sama. Gitu ya. Oke, sekarang lihat. Lihat sini ini Z. Z kecil, ya. Maksud saya nanti kalau ditanya sama orang, dia nggak tahu gitu loh. Udah, paham lah, ini Z kecil, ya. Sekarang lihat. Ini kan adalah yang di kanan itu mentisanya. Tahu mentisa? Mentisa nggak tahu? Saya juga mentisa. Mentisa apa? Sudah? Apa? Dapat kan? Desimal kan? Oke. Jadi gini, lihat, perhatikan. Kalau dia min 34, ke atas kita lihat itu min 3400. Berarti min 3400. Berarti kalau gitu ke atas titik 01 min 341. Bisa ikuti saya? Bisa? Nah, oke. Berarti kalau min 2 ke sini dia itu adalah titik, namanya titik kritisnya. Ya. Berarti yang ini min 2,03. Min 2,03. Bisa diikuti saya? Bisa ya. Oke. Sekarang problemnya, kalau tidak ada itu, apa yang kita perlu? Contoh, misalkan, ya, misalkan, saya ambil aja. Ini boleh ya, saya hapus ya? Boleh Pak. Ini boleh ya, saya hapus ya? Boleh Pak. Oke, sekarang saya ambil adalah min 2,4435. Ya, berapakah peluang Z sama dengan gitu ya, min 2 ini kan tadi ya, min 2 min 2 contoh ya, min 2 min 2
4 min 2 4 35. Berapa? Saya bisa jawab. Buku itu kan dasar lagi kan? Nggak ada, Pak. Udah kan saya bilang. Nggak ada, Pak. Cuma PPT Bapak kirim, Pak. Iya, diam aja. Ngomong, nah, mana aku tahu banyak kali kalau saya ngomong, ini belum ada pagi. Perasaan saya udah. Masih PPT, Pak. Ini sebagai ini di bawah PPT itu ini di bawah PPT itu kan ada buku saya bagi. Oh, jangan salahkan aja dosen cepat kali oh katanya kalau salah dosen cepat kali tidak. Enggak kan begitu deh. Bukan nggak nyambung kita dari awal. Udah saya bagi sama PPT di atas itu. Dah. Oke, sekarang lihat. Saya bisa jawabnya. Saya ingin ada yang cerdas juga lah. Saya ingin jadi dosen juga. Buka wawasan gitu. Iya nih. Walaupun kasar prediksinya. Ngerti nggak saya? Kan nggak ada itu kan? Nggak ada. Karena menti saya kan sampai berapa itu menti saya? Sampai 3 ya? 2. Sampai 2, betul? Menti saya kan sampai 2, betul? Yang tabel kita itu kan menti saya sampai 2, betul? Tapi itu kan menti saya 3, betul? Maksudnya di belakang komanya. Ini kan 2, kan itu 3, betul? Iya. Gimana caranya? Berarti kalau gitu min 2, 4, 3, 6 juga bisa kita cari gitu nanti. Nah, namanya pakai interpolasi sederhana gitu ya. Interpolasi itu mencari nilai di antara dua titik yang diketahui, itu interpolation. Sudah, interpolation itu dia harus di interiornya, tak boleh di luarnya gitu ya. Itu konsep matematik, interpolasi, mencari titik tapi ada nanti dia aproksimasi, pendekatan, dan itu bukan nilai yang sesungguhnya. Limit itu adalah aproksimasi gitu ya. Limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4 bagi x kurang 2, yaitu mendekati 4 nilai, karena dia bentuk tak tentu ya. Kalau itu bagaimana menginterpolasikan ini biar kita dapat nilainya gitu ya. Maka kita dari sini adalah pertama adalah tulis dulu ini di antara mana. Berarti di min 2, lihat dulu ya ini min 2,4, min 2,4. Sudah. Berarti ini di antara mana? Ini ya. Sampai ke sini, betul? Ini ya, ini dulu ya, bantu saya ya. Min, tuliskan min 2,44, betul? Mantul lah, betul? Yang ini di antara tadi. 3,4. Oh, 3,4. Oh, itu 3 ya? 3. Ini titik kritisnya. Titik kritis. Oke, peluangnya kan ada. Ini peluangnya. Berapa ini? Peluangnya? 0,05. Hah? Di bawahnya itu, di bawah ini peluang ini. 0,0075. Oke, satu. Dian, bantu Bapak ya. Ini dia. Ini maksud saya mau perbesar ya. Oke, baru ke 0, ini koma ya maksudnya. Titik itu koma ya. 0,04 ya. 0,04 ya. Iya kan? Min 2
2,44 ya. Berarti kan di sini nilai min 2435, betul? Iya, Pak. Bisa ngikuti saya? Oke, ini berapa peluangnya? 0,0073. Berarti interpolasinya adalah ini ya, ini X gitu ya. Kan kita mau cari harga itu. Ini kan bisa. Ini X, ikuti dia. Ini. Oke, kalau gitu berarti sudah ya, min 2,43 kurang min 2,435 per gitu ya, hitungan ini per min 2,43 kurang min 2,44 sama dengan ambil di kanan kesebangunan. Nah, ini dengan ini gitu ya, ikuti aturannya. Berarti apa? 0,0075 X per. Nah, coba lagi hitung, jangan lagi saya. Formulanya udah dapat. Oke. Coba hitung berapa? Ngerti nggak saya? Hitung itu lama kali turun tidak? Bisa 2 jam. Coba lah, hitung. Pak, boleh nggak saya panjang dari kami Pak? Boleh, sekali bagus. X kurang ini boleh. Mau ke sini boleh juga, boleh. Asal teratur ya. Bisa ikuti saya. Boleh ini kurang ini, berarti ikuti ini kurang ini, gitu loh. Gitu ya. Oke, silakan. Itu namanya kesebangunan. Itu interpolasi yang sederhana. Karena interpolasi itu memang harus ada aturan-aturannya. Salah satunya kesebangunan. Sudah? Ya, oke. Saya coba masuk sebelum kita sudah ini. Sudah? Tidak apa-apa lah. Ya, kalau nanti kita keluar ya. Saya nggak enak saya nanti. Sudah? Itu pertama kali dia. Sekali saya ingin. Menghitung itu lama kali dia. Apalah. Lihat, tidak mungkin nilainya itu. Tidak mungkin nilai itu lewat dari nilai ini di sininya, gitu kan? Tidak mungkin di bawahnya, pasti di antaranya, betul? Berarti kamu salah menghitung itu. Nah, kalau ini nggak salah formulanya, interpolasinya. Oke? Nanti maksudnya, kan nggak mungkin di bawahnya. Kan ini kan di bawah ini 0,073, atau saya kan 75. Berarti mungkin di sini nilainya mungkin 0,07338 gitu. Mungkin. Kan nggak mungkin di bawahnya. Ah, logikanya kan begitu. Kalau ada salah, berarti kamu yang salah gitu. Kalau misalkan sama bisa. Nggak mungkin sama. Orang ini titiknya nggak sama. 435. Logikanya kan mungkin sama. Kalau kau bulatkan ya mungkin. Tapi jangan dibulatkan. Kita mau beli itu. Sama. Sama, Pak. Hah? Sama. Ah, sama. Ini bedanya. Ini berapa tadi? 2,44. Ini. Oh salah kita ini. Ini 43 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Salah. Oh pasnya ini. Ini kan
2,43. Ini sama lah. 0,074. Hah? 7. Desimalnya ada kan? 0,0074. Ya, kadang-kadang dibulatkan itu. Dia harusnya berbeda gitu loh. Sudah. Oke, sekarang 39 kalau dekat kali. Sekarang kalau 438 coba. Ini 438. Oh, salah ini ya. Betul ya? 43 atau 4 ya, betul ya. 46 berapa? Coba. Coba. Di Excel aja buat. Kita tinggal menggantikan. Di Excel buat bawah laptopnya. Di Excel kan sama dengan ini, gitu loh. Harus perlu saya buat juga. Di Excel mudah itu. Ini harus bisa membawanya ke Excel ya. Kan nggak bisa ya. Mudah ini ke Excel gitu. Sudah. Udah ya, pasti berbeda lah, nggak mungkin sama. Itu jadi pembulatan. Makanya pakai Excel buat desimalnya agak lebih besar, gitu loh. Ya, pasti itu karena pembulatan. Oke? Sudah? Ada yang salah. Gak mungkin sama itu. Gak mungkin sama. Logika itu gak mungkin sama. Pasti ada berbeda. Minimal desimalnya gitu loh. Mungkin sama, orang titiknya berbeda. Oke, serasa sudah. Kita ke fokus dulu yang tadi 6.9. Ya, 6.9. 6.9 saya perbesar ya. 6.9. 6.9. Oke? Ya. 6.9 maknanya ya supaya yang terjawab yang di sini tadi ada. Sudah ya. Oke. Boleh saya hapus ini? Boleh? Ya. Nah, sekarang 6.9. Ya. (6.9) ya. Ada 6.9. Oke. Berarti 6.9 maknanya X berdistribusi normal. Oke. Ya, minnya 18. Sigma kuadratnya dikuadratkan ini atau kita masukkan aja tapi kita buat catatan. Ini sigma. Boleh itu. Ini kan standard deviation. Nah, berarti ini dipopulasi ya kan. Sekarang ditanya berapa peluang X dari 15. Itu soal kita yang ada di sini tadi. Itu hampir mirip gitu loh. Sudah. Itu maknanya. Jadi kalau saya tanyain aja di soal, kamu harus bisa memahaminya. Itu maknanya soalnya ini. Itu ya. Oke. Gimana supaya dapat itu? Karena kita punya tabel Z. Maka ya kita harus pakai Z. Kita transformasikan. Kalau gitu Z-nya sama dengan ya 15 kurang 18 per 25. Bisa ya. Oke, hitung berapa? Bantu Bapak. Min 1,2. Berarti ditanya peluang Z sama dengan min 1, sama dengan berapa? Dia ada di tabel gambar kita. Sorry, ini kecil ya. C min 1, berarti dari ini maksudnya kan dari minta hingga sampai ini, betul? Nanti udah cocok tabel kita. Nanti mas saya. Oke, kalau nanti lihat pakai tabel yang dari 0 tambah 0,5. Kita buktikan nanti ya. Nanti bisa kamu download yang dari 0. Ya, nanti ini pasti sama. Oke ya. Oke, sekarang berapa ini? Ini. Kan gambar tabel kita kan
tabel kita itu kan gambar gini. 1151. 0,1151. Sekarang gimana kalau kita pakai Z itu? Ya, kita pakai Z itu, betul? Kan tidak ada ini min. Enggak, dulu yang 0, yang dari 0 ke Z itu gitu loh. Dari 0 ke Z itu dia nggak ada negatif. Ngerti maksud saya? Berarti kan berbeda. Nilai harus sama gitu loh. Kalau sama kita nggak ngerti gitu. Bisa mengikuti saya. Nilai-nilai titik-titik kritisnya itu nggak ada negatif. Jadi kurang. Nah, semacam. Kan nggak ada min 1,2 ini. Kan nggak ada min 1,2 di sini. Kalau kita logika kan gimana? Coba, yang ini tabel yang ini udah ya. Ini kan tabel yang pertama. Ini gambarnya dari sini. Betul? Nah, ini ya. Gambarnya ini. Tapi kita bagaimana kalau gambarnya begini? Dari 0. Ya, gambarnya ini. Kita kan di sini. Titik ini titik kritisnya gitu loh. Udah, kan di sini kita ini posisinya negatif. Tapi dia simetris. Bagaimana caranya? Ini supaya jatuh di sini. Itu luas. Belum nyambung berarti. Ada luas, ada titik kritis. Ya titik kritisnya yang kita yang masalah. Ngerti maksud saya? Kalau 0,5 itu luas yang ini. Nah, ini luasnya betul. Sudah. Gimana caranya? Saya mengajak berpikir loh. Absolut. Kok absurd? Logikanya sederhana. Cari aja di 1,2. Kan di sini dia. Iya kan? Cari aja 1. Kan dia simetris. Makanya paham dulu distribusi itu gitu loh. Kan dia simetris. Iya kan? Oke. Berarti kan gini. Luas yang ini dia bisa. Lihat di sana enggak? Dari situ saya tidak kelihatan. Kenapa, Pak? Oke. Kita buat di sini ya. Lihat. Berarti luas yang ini diminta ini logikanya ya. Saya hapus ya. Luas yang diminta. Oke. Kan ini luas dimintanya. Ya. Sini kan 0. Betul? Kan dimintanya yang ini. Oke? Tapi kan kita punya yang sana. Betul? Ya. Punya luas yang di sana. Luas ini kan enggak ada. Ini adalah min 1,2. Berarti kan boleh di sini. Oke? Min 1,2. Betul? Kalau ini ke sini, sama kan luas ini dengan ini. Tapi yang kita minta luas ini. Luas ini kan sama dengan luas ini. Nah, cuma caranya. Iya. Pikirkan. Jangan saya coba. Iya. Nah, cuma caranya. Jangan luas. Mainnya dulu. Cuma caranya. Nanti akhirnya luas memang. Nah, caranya. Memang hasilnya 0,5 juga. Gimana perannya? Udah ngerti maksud saya kan? Saya jelaskan dengan baik loh. Tapi sekarang kalian mengambil kesimpulannya gitu. Soalnya ya, sini kan 0, betul? Kan titik kritis min 1,2 kan di sebelah kiri 0. Tabel itu kan nggak ada negatif, nggak ada, dia positif, betul? Maka kita cerminkan, dia kan harus ini. Cari luas ini. Luas ini apa? 0,5 kurang luas ini kan? Kan selesai. Nggak bisa juga. Lambat kali ya. Sekarang gini, cari dulu, lihat tabel itu. Dari 0 ke 1,2 berapa? Dari 0 ke 1,2. Tabel yang tadi, yang tabel kita. Berapa? 0,3849.
Kalau salah, kita yang salah. Ini 0,5 kurang 0,384. 0,1151. Ah, udah pas. Sekarang bisa kamu memahami saya tadi? Bisa. Makanya dia tidak akan salah. Sama dia, cuma orang aja nggak bisa membedakan. Ini distribusinya simetris. Jadi kuncinya di konversinya itu di 0,5. Sudah? Kalau gitu udah Pak. Sekarang saya mau nanya nih. Kalau saya punya soal ini, coba kalian cari dulu itu. 2 baris soal gitu, 1 baris. Tapi bisa kita hitung gitu. Udah? Oke, coba cari dulu. Jangan diam. Ini X besar nih. Ya? Udah ngerti tadi saya kan? Yang ini. Jika saya rubah jadi ngerti kan? Nah, coba cari. Kalau saya tanya nanti di ujian begini, nggak tahu, jangan salahkan saya lagi gitu. Begitu kuatnya saya menyampaikannya, dah, nggak ada yang salah lagi. Nah, ya, nggak berdosa dari saya kan. Sampai mendalam. Sudah? Ya, saya ingin nanti kalian jadi seorang dosen, gitu ya. Ngajar itu memang harus paham kompetensi gitu ya. Saya juga begini itu teristasi dengan dosen-dosen yang dari IPB dan UGM, gitu ya. Dia tidak fokus ke PPT, tapi fokus dia kompetensinya, gitu loh. Itu yang dimanfaatkan. Itu kapan bisa itu kalau kita sering membaca ya, baca, tahu kita dan kita mau ya. Ceritakan tadi yang saya buat itu, gitu loh. Ceritakan yang ini supaya paham. Nanti keluar saya 5 langkah aja, hilang itu, betul. Ceritakan dalam kalimat kamu sendiri supaya paham, gitu loh. Sudah? Nah, coba cari itu. Gini, cari ini dalam 2 cara. Dengan tabel yang pertama, dengan tabel yang kedua. Udah? Ulangi. Jangan saya disuruh. Sudah lewat itu, gitu loh. Sudah, kamu yang penting. Sudah, kan saya berjembatan itu. Sudah. Nah, ini dia X berdistribusi normal dengan minnya. Tapi ini sigma kuadrat ya. Oh, atau supaya sederhana kita buat aja di sigma. Supaya seperti itu langsung. Ya. Berarti ini sigma. Ini adalah min. Gitu ya. Kan asik kan kalau kita membuat 2 baris saja sederhana, orang nggak ngerti, kita ngerti, gitu loh. Nah, itulah maknanya notasi-notasi dari matematis itu, gitu loh. Dapat itu dah. Juga lagi hitungnya, coba. Alah. Dipahami lah mana-mana itu tanda-tanda itu. Lebih kecil, lebih besar di antara gitu. Nanti saya juga lagi mencarinya. Kalau saya mencarinya udah lewat saya itu, gitu loh. Logika kan dia dari luas itu, biar mengerti gitu loh. Makna ini apa sebenarnya ke dalam gambar ini, gitu loh. Kalau nggak bisa mengimplementasikan ini ke gambar ini, nggak akan dapat jawaban itu. Gitu. Makanya harus paham kurva ini, gitu, supaya dapat itu. Harusnya kompetensi kalian udah lewat itu. Tapi saya yakin itu belum lewat. Coba dengan 2 sudut pandang gambar tadi gitu. Sudah.
ketakutan ini ya. Supaya saya tahu apakah apa yang saya sampaikan itu bisa memahaminya. Ya, tadi pahami dari luas itu, gambar itu, gitu ya. Gambar itu memahamkan kita dengan dua cara tadi. Kalau nggak paham tadi itu, berarti nggak bisa menjawabnya. Udah dapat? Sama kan? Udah sama kan? 0,266 ya Pak? Nah, coba ke depan. Dua sudut pandang kan? Iya. Satu sudut pandang pertama, gambar pertama, Yang dari nol. sama hasilnya. Sama. Nah, bagus ya. Kalau bisa dijelaskan, saya kamar mandi dulu. Kalau ganti jadi dosen saya ya, nah, asisten saya belum masuk ya. Tapi belum ada gambar. Satunya nomor apa? Masih di antara. Beda sedikit. Muti. Berarti dia di Enggak, udah ini kan. Ini kan dapat ini. Coba aja lah. 0,226. Coba aja dulu. Tapi barunya Pak yang satu Kakak. Udah nyoba satu. Kami coba nggak ada. Udah nggak baca Ya, kami ngerti apa? Udah. Kan yang satu lagi mana Andre? Dilihat aja. Udah aku catat tuh. Ini 0,5 kurang ini. Tengok dulu ininya di sini. Berapa dia? Satu. Tunggu baru aku tengok satu. Satu tuh di sini Wak. 0, udah tulis 0,3413 di satu. Satu Ini positif. 2,8 ini yang tabel itu ya? Ya, kau yang satu positif lah. Cari dulu yang satu negatif. Pakai tabel ini, tabel yang di buku paket. Di buku paket ya. Kok kepo kali. Aku mau tahu lah jawaban kalian berapa. Kuat-kuat kamu jawab. Iya. Kau ini deh. Kau min 1,1587. 0,1587. Bukan itu. Iya, tadi kan tadi sama dengan satu. Semangat. Udah. Kalau yang dia Udah, oke. Sekarang Z-nya tengok sama yang dengan- dari negatif. Apa yang nengok? Yang positif ya. Dia di 0,341. Tisu bisa minta ya. Tisu ada? Nggak bawa. Punya tisu? Nggak ada. 0,3413. 0,341 dikurang 0,5 ya. 0,5 ya di depan cek. Tengok catatan ini 0,5 ya di depan. Ini Coba kita di depan 0,5. kan satunya ada di sini. Coba tengok. Enggak, 0,5 itu udah itu tetapan bukan letaknya. Oh iya di depan 0,5 dikurang. Sorry. Berapa Pak, ini? ini dapat lagi. Iya, enggak. Salah Mas. 0,5 Isinya salah. 0,3. Jadi dia gini loh, makanya saya bilang di gambar dulu dia posisinya gitu loh. Pemahaman ini gitu ya. 341. Dia gini, Bapak saya teruskan, belum paham tuh, Bapak. Ini di distribusi X ya. Berarti kan kalau kita misalkan sini adalah bukan belum Z ya. Di sini kan dia minus 3. Sini kan 4 misalnya. 1,3 Berarti kan luas yang dicari itu kan antara minus 3 dan 4. Luas ini yang dicari kan. Oke, kalau kita lihat tabel yang pertama, maka cari luas ini kurang luas ini. Seperti saya, pasti luas itu yang mana. Sudah. Kalau gitu, kalau kita mau mencari ini, berarti peluang min 3 kecil X kecil 4
itu maknanya adalah peluang dari yaitu apa? X kecil 4 kurang X besar lebih kecil dulu, tapi nanti kan itu yang nggak ada. Itulah yang harus kita konversi. Ini harus dicari cara mencarinya. Peluang X lebih kecil min 3 itu sama dengan 1 kurang peluang X lebih besar min 3. Gitu loh. Berarti kalau saya pindahkan ini, berarti peluang X lebih besar min 3 1 kurang peluang X lebih kecil min 3. You understand? Aku yang begitu tadi? Enggak. Enggak ada salah dari awal. Udah dirubah aja Z lagi ya. Kan enggak boleh. Kan masih X. Itu proses yang merubah. Bisa ngerti maksud saya untuk tabel yang pertama? Ya. Nah ini, gitu ya. Tinggal cari ini. Oke, sekarang kita konversikan. Ya, enggak apa-apa. Lihat. Ini ngerti? Kenapa sini? Itu dulu. Ini gambarnya ini. Ini. Kan ini kan dari tak hingga nih. Luas ini itu adalah luas ke sini dikurang luas ini. Benar deh? Udah. Sudah dilanggar. Nanti kalau gitu luas ini kalau ini ke sini kan ini kecil. Iya kan? Nah, cuma kita punya kan ini. Ya kan? Itu adalah ini. Nah, supaya dapat ini bagaimana? Nah, bisa. Betul? Atau ini yang ditanya, oke, saya udah dapat ini, nggak usah, ini udah dapat, ini pun bisa kita cari, gitu ya. Oke, sekarang lihat, berarti kalau gitu, yang X, Z-nya ini apa? Untuk yang ini, Z-nya, berapa Z kecilnya? Ini kan dirubah dulu, jadi berapa? 4 kurang 2 per 4 sama dengan berapa? Setengah 0,5, betul? Sekarang yang ini Z1 gitu ya. Ya, kita buat aja ini Z1, ini 2. Berarti Z2 min 3 kurang 2 per 4. Berapa? Min 1,25. Itu nggak bisa juga carinya tabelnya. Bisa. Coba lah kalau bisa cari. Sudah. Nah, ini kayaknya bisa langsung didapat, betul? Ya. Min 1 berapa tadi? 25 Pak. Cari ya. Dapat berapa? Berarti kan ditanya itu adalah peluang, yaitu Z, ya, Z1-nya, tadi Z, berapa? Ini Z lebih besar dari berapa tadi? Min 3 itu kan min 1,25, kecil dari 0,5. Gitu. Ya kan? Berapa? Dapatlah. Kan ini yang ditanya. Berarti yang ditanya itu kan dari gambarnya begini. Ya, gambarnya kan jadi gini, transformasinya ya. Betul? Berarti kan jadi Z ini, betul? Sininya berapa? Sini jadi berapa? Sini. Sini jadi berapa? 1,25. Sini? 0,5. Nah, kan ini ceritanya. Berarti kan dua ini kan sama dengan dua sini gitu. Ini kan sama dengan ini sama dengan ini. Berarti kalau gitu apa? Ini kurang ini. Kan dapat ini. Oh, udah selesai. Makanya harus bisa memahami gambar. Oke? Saya rasa untuk membaca distribusi sudah. Gitu ya. Sekarang kita masuk
uji satu populasi. Oke, habis ini masih ada, masih terus kan? Lebih bisa lagi. Dia kalau direpresentasikan ke angka gitu jadi lebih. Iya, makanya pakai gambar. Gambar itu menjawab, gitu ya. Kalau paham gambar itu pasti bisa. Nah, nanti maksud saya kerjaan pula itu nanti untuk 0,5 kita tadi ya, dari 0 ke Z, betul? Tapi dilogikakan dia dari gambar itu. Oke? Kalau dia tidak ada minus, maka kita harus cerminkan dia, karena dia simetris. Sifat simetris itu, gitu ya. Karena memang distribusi normal itu simetris. Jadi nggak ada yang salah dari cara memandang itu. Nah, kitanya yang belum paham dengan geometrisnya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus paham geometrisnya juga supaya bisa mudah. Sudah? Oke. Sudah? Perlu lagi? Sebuah lagi. Nggak usah, ya udah tahu ya. Nanti jadi statement kita jadinya. Tapi itu sekedar tahu. Gitu ya. Oke, nah sekarang. Jadi nanti ada uji Z, ada uji T, one population ya. Jadi kita cerita dulu di one population. Ya, sudah nih ya, bisa ya saya hapus ya. Loh? Ya, Pak. Oke ya. Kalau nanti kita implementasikan ke dalam sebuah kelas, maka dia satu kelompok, satu kelas. One population ini tidak. Terus apa standarnya Pak? Nah, misalnya hasil UAN itu merupakan standar, jadi parameter supaya bisa mengerti, gitu loh. Bisa ngikuti saya. Ya, ini ya. Jangan lambat ya. Oke, supaya bisa cepat-cepat dan dikit ya. Speed up ya kan. Oke ya, gini. Saya mau implementasikan ke pendidikan matematik gitu ya. Oke, ya. Atau sistem pembelajaran gitu ya. Kalau pendidikan nanti terlalu besar. Pendidikan itu nasional. Pembelajaran ada di kelas, treatment, betul? Biar bisa gitu ya. Sekarang gini, ini population. Oke, uji satu populasi, gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan di satu kelas, satu kelompok, itu kita anggap one population, gitu ya, satu populasi. Mau apa populasinya, bisa sekolah itu, bisa secara kalau seandainya kita ambil, tapi itu tidak generalisasi ya. Tapi sifat dari non probability dengan probability memang begitu. Non probability itu, tahu itu sampling kan? Teknik sampling itu kan ada dua. Ada penarikannya secara probability, ada penarikannya secara non probability. Non probability ini biasanya sifatnya subjektif. Ya, biasanya kalau kalian nanti itu subjektif. Kenapa subjektif? Karena memiliki karakteristik tertentu. Contohnya penarikan sampling purposive. Jadi sudah terarah SMA ini, gitu ya. SMP ini itu purposive. Bisa ngerti? Tapi kalau random itu ya probability yang random itu sembarang. Gitu ya. Oke, tapi biasanya penelitian kamu itu non probability. Tapi ada juga yang probability. Jadi samplingnya. Sini ada pengambilan random sederhana, ada berserata, ada cluster, kalau ini ada snow, ada proposif, ya, yang lain. Oke ya. Nah sekarang kita cerita di one population ya. Kita di one population. Jadi kalau kamu menerapkan di sebuah sekolah, ya, sebuah uji populasi one populasi, maka harus ada standar dulu, gitu ya. Standarnya apa? Misalnya nilai UN-nya itu jadi parameter. Lalu kamu ambil sampel. Bisa ngikutin saya? Nah, kamu mau uji parameter itu, apakah memang nanti sama atau tidak? Ya. Sama dengan tidak itu uji satu pihak. Uji dua pihak. Sama atau tidak? Uji dua pihak. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa estimator itu, penduga itu ada dua, ada point,
ada titik. Yang mau kita bahas itu di warna populasi nanti adalah uji titik yang nanti kita sebut H0 dan H1. Ini adalah yang pertama alternatif ini. Gitu ya. Misal adalah mu-nya sama dengan sesuatu angka. Katakanlah UN-nya 5. UN-nya tidak sama dengan ini adalah uji dua pihak. Ini yang kita akan. Tetapi kalau kita yakin ada perbedaan dengan asumsi itu, maka boleh kita tuliskan H0 mu sama dengan 75, H1 mu lebih besar dari 75. Ini uji pihak kanan. Gitu ya. 75 itu jadi parameter. Sudah jelas. Oke. Kalau uji pihak kiri H0 mu sama dengan 75, H1 mu lebih kecil dari 75. Oke. Ini harus ada asumsi yang kuat. Gitu ya. Ada asumsi kuat. Bisa sampai sini dulu. Sekarang saya contohkan bukan dalam pendidikan, tapi contoh di dalam ini. Sekarang saya tanya, foto ini ada netonya, betul? Iya, Pak. 15 itu standar, itulah parameter. Do you understand? Tapi saya ragu, saya ambil 100 biji, kira-kira segini, saya ragu, nggak benar yang ditulis ini. Nah, itu namanya sampel. Sampel itulah yang kita uji, benar nggak dia 600. Tapi rata-rata yang kita bisa membayangkannya, tak tahu juga lagi saya sudah contohkan. Nah gitu. Dan supaya bisa mengimplementasinya di kelas gitu loh. Jadi one population ini begini kira-kira. Jadi di sekolah itu standarnya itu ujian yang lalu itu adalah 75. Sama nggak dengan sekarang? Itu yang kita lakukan. Mau kita bisa mengikuti saya? Jadi harus ada standarnya. Itulah namanya parameter. Ya? Jadi si estimator kita apa nanti? Kalau kita ambil rata-rata, maka si estimator kita X bar. Jadi dalam penulisan nggak boleh di situ si estimator, harus si parameter. Sudah, jangan salah. Sama itu Pak yang bilang gitu, nggak boleh. Misalnya kamu ada idola, kau tiru-tiru, nggak boleh kau jadi parameternya. Dia jadi parameter gitu loh, bukan kamu gitu. Kecuali kalau kamu menjadi artis ya dari parameter. Kamu tiru-tiru orang, itu gayamu. Bisa membayangkannya, itulah dari parameter. Sesuatu yang sudah standar, sistem yang sudah standar. Dan itu yang harus diuji gitu. Kalau yakin bahwa itu akan lebih besar treatment yang kau lakukan, boleh kamu buat lebih besar. Itu asumsi kuat dari kita. Bisa? Supaya bisa membayangkannya. Berat? Oh, ternyata pembelajaran sana pembelajaran konvensional biasa. Saya yakin bahwa yang saya ajarkan treatment ini akan lebih besar rata-ratanya. Boleh. Itulah uji pihak kanan. Jadi asumsinya strong, kuat. Sudah? Bukan tak boleh, tapi harus punya dasar. Gitu ya, supaya tahu gitu ya. Oke, sampai sini sudah. Sebelum saya gitu, hipotesisnya dulu sudah. Sudah. Tadi sebenarnya kan sudah ada yang kita slide-nya itu nanti bisa dibaca. Tapi itu slide. Tapi yang saya maksud ini adalah penjabaran lebih luas, gitu loh. Sudah. Slide kita tadi ada. Sudah. Oke. Selanjutnya kita rangkum. Tadi estimator itu ada dua. Satu, estimator titik, estimator interval. Kalau estimator interval, itulah yang gini. Beta duga di antara low and high. Batas bawah, kiri, dan batas kanan. Gitu ya. Oke. Saya campur di Python dulu ya. Python di college. Contoh ini ya. Nanti bisa ada di SPSS ya. Nggak bisa gitu naikkan apa?
membedakan antara uji dengan satu titik dengan intervalnya, bedakan aja. Tapi perlu saya contohkan mana maksudnya interval itu, gitu ya. Nanti kita lihat teoritisnya. Coba nanti kita coba. Kalau soalnya kiri nah baru bisa tahu. Lama pula ya. Tapi nggak apa-apa, dari kita aja kita belajar. Kali. Sini pun ada sebenarnya. Ini bagus juga ya. Kamu juga. Tapi coba Nah, kalau yang ini namanya uji satu titik. Uji titik ya. Uji titik. Oke. Nanti ada interval. Saya rasa pernah lah uji interval. Ini saya buat di regresi ya. Ya, saya menunjukkan supaya nampak. Seperti ini. Ngerti maksudnya? Ini adalah interval. Gitu ya. Dia sinkron. Nah, apa PPU? Berarti PPU. PPLU pernah dengar? SIG di SPSS pernah lihat? Itu PPLU. Dia menghitung di luar. Jadi ini sinkron dengan itu, dengan beta ini. Jadi kalau dia nanti mau kita uji keberartian, lihat itu. Ini beta 1 ini keberartian regresi ya. Sebab dikit ya supaya paham ya. Tapi bukan kalau matematik bisa ngerti gitu loh. Nah ini diuji nih. Kalau kita H0 buat ini supaya bisa ngerti beta 1 ini parameter. Di mana ini letaknya? Di model. Modelnya ini apa? Ini simple linear regresi linear sederhana. Maka modelnya itu adalah sedikit ke bawah ya. Itu adalah modelnya Y sama dengan beta 0 Y boleh tambah beta 1 X I 1 tambah ini model. Jadi dia lengketnya di parameter, ini model. Di model. Maka ini namanya parameter. Ini yang diuji. Bisa. Si parameter itu diuji. Mengujinya apa nanti? Itulah beta 0 juga. Itulah kalau kita lihat anak IPS atau yang lain matematik yang membuat regresi itu dibuatnya apa? A dan B. Udah. Harusnya nggak boleh ganti-ganti beta 0 juga. Penduga. Topi itu penduga. Oke? Nah, ini yang mengikutkan ke sini gitu loh. Maka di sini ada menghitung beta 0 ini. Dan diuji dia. Oke, pakai uji T misalnya. Nanti saya mau bahas itu ya, kapan Z, kapan T gitu loh ya. Itu harus kita dulu. Supaya tahu, ini 0. Ini H1 beta 1 tidak sama dengan. Kalau dia 0, ini nggak berarti regresinya, tidak signifikan. Kalau dia tidak sama dengan 0, ya tidak sama dengan 0, dia berarti. Nah kira-kira kalau nanti kita gambarkan di dalam interval, ternyata penduga kita itu bukan jatuh di sini, gitu loh. Berarti antara estimator interval dengan estimator titik sama kesimpulannya. Bisa mengikuti saya? Nggak akan berbeda itu. Sudah? Oke. Nah sekarang kalau kita buat dalam prediksi, gitu, maka apa PPLU itu adalah banyak titik-titik di luar itu. Dan dia kalau lebih kecil dari 5% bagaimana kesalahan itu? Boleh nggak terima? Boleh. Tapi kalau lebih besar dia nggak terima. Kira-kira itulah interval maknanya dengan PPLU. Jadi interval itu kira-kira dia begini dari sini. Gitu ya? Disinilah prediksinya. Kalau masih 2 bisa tuh bisa nggak? Bisa. Persentase proporsinya. Itulah PPLU supaya nyambung. Gitu. Udah.
Nanti kamu terus saya tanya, misalnya, ya konsep matematik ini gimana PP itu? Nggak bisa membayangkannya. Nggak, dia proporsi kesalahan. Yang biasanya logik kita nerima apa? 5%. Nggak terlalu banyak kesalahan itu nggak boleh. Artinya dari 100 maka 5 yang boleh kita tolak. Makanya kita sering menggunakan taraf signifikan itu 0,5. Itu yang umum. Supaya tahu alasannya. Ya, jadi dari 100 5 lain. Namanya ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Gitu ya? Oke. Nah, itu harus paham di situnya. Dan oke, jadi sinkron antara estimator titik dengan estimator interval. P-value itu dapatnya dari estimator interval. Ya, karena di luar 2000. Kalau dia 100 data itu, maka yang boleh dibuat kesalahan itu hanya 5. Kira-kira seperti itu kita membayangkan. Kalau dia lebih kecil, bagaimana? Jadi, P-value, gini ya, saya bisa bayangkannya. P-value, penarikan kesimpulannya begini. Tadi kita ada H1, betul? Nanti kita di SPSS kan ada P-value. Ditandai dengan SIGN. Shift. Udah, masing-masing aplikasi statistik dia berbeda-beda. Gitu loh. Nah, kan Pak nggak bisa P-value, kan gitu. Kita harus memaknainya, gitu loh. Nanti saya buka di Collapse itu menggunakan jaringan, ya, Python, dia beda lagi tandanya. Tapi kita harus memahami itu adalah P-value. Gitu ya, nanti sengaja saya mau tunjukkan itu. Ya, jadi kalau kriterianya lihat, supaya tahu. Tadi logika gambar yang tadi interval itu harus bisa membayangkan. Kenapa dia ditolak? Kenapa dia diterima gitu? Supaya bisa membarakannya. Jadi P-value ya lebih kecil dari alfa, terima H1. Kenapa? Itu. Terima H1. Nah, dia akan berbeda dengan uji T misalnya. Lihat ya. Supaya tahu ceritanya gitu loh. Uji T. Habis tidak. Kalau semangat saya, karena di video kan. T. T hitung. Nanti cara menghitungnya kita pelajari. Kapan Z, kapan T kita harus tahu. Jangan nggak tahu. Ya, ada alasannya. T. Ini kita T hitung, kita buat aja T hitung. Supaya membedakannya. Ada buat T0, di buku itu saya tulis T0. T hitung. Itu bandingnya kemana? Ke tabel, bukan ke sini. Nggak nyambung cek. Itu. Nanti maksudnya. Ini pembandingnya ini. Sudah tahu ya? Ini pembandingnya si tabel. Jangan salah. Mengerti nanti S2. Masa T itu dibandingkan ke alfa? Salah. Tapi alfa itu membantu. Iya. Ada T tabel. Sini T tabel. Ini bagiannya gini. Kalau ini PP itu lebih kecil dari T hitungnya harus lebih besar. Tapi sinkron kesimpulannya menerima A1. Tapi tanda yang digunakan pertidaksamaan yang berbeda. Nanti saya jawab kenapa. Dan G, T hitungnya harus T tabel. Kalau pakai T ada namanya degree of freedom. Apa itu? Apa itu? Derajat bebas. Oke, kan di sini tergantung nanti hipotesis yang mana kita pakai. Ada di sini alfa berdua, kalau yang ini koma DK. Nanti kita pelajari. Oke. Distribusi T student itu mirip dengan distribusi normal. Tapi distribusi T student untuk small area. Ya, dan Z itu untuk yang agak besar, big area, size-nya, ukurannya, gitu ya. Supaya tahu, ya. Oke, degree of freedom. Ini untuk menjawab ini. Kalau yang ini, ya alfa saja. Jadi ada alasan gitu. Mudah-mudahan kamu mengerti maksud saya. Dan dia punya alasan. Kalau ini alfa per 2,
titik ini, lihat. Saya gambarkan ya, supaya bisa saya mau di sini ya. Sini alfa per 2. Lihat. Gambar itu sebalik ya. Distribusi T boleh, hampir mirip dengan distribusi Z. Gitu ya. Sudah? Oke, ini distribusi T. Oke. Nah, sekarang kalau kita uji dua pihak, maka dia tanya di sini. Sudah? Mudah-mudahan nanti kamu catat, mengerti kamu. Sudah? Di sini titik-titik kritis. Sudah? Oke. Maka daerah ini luasnya adalah alfa per 2. Sudah? Alfa adalah taraf signifikan. Sudah? Tingkat kepercayaan. Maka luas yang di sini adalah alfa per 2. Sekarang saya tanya, berapa luas di sini? Berapa luas ini? Berapa luas di sini? Iya. Masa logika sederhana? Sini luasnya alfa per 2, sini luasnya alfa per 2. Berapa luas di sini? 1 kurang alfa. Sudah. Berarti daerah penimbangan itu harus 95%. Sudah. Berarti 5% di luar. Di luar itu ada di kiri, ada di kanan. Oke, sekarang berarti yang ini adalah titik kritisnya. Sudah, ini titik kritisnya. Oke, nah kalau gitu, kalau ini titik kritisnya, kita anggap sebagai T1, sini adalah T2 sebagai low dan ini sebagai high, maka daerah ini, lihat daerah ini kalau saya buat dalam peluang dalam kurung T adalah kurba acaknya, low-nya T1 harus bisa memahami gambar yang tadi kita bahas. Cil dari apa? Ini sama dengan 1. Maka uji titik sama dengan uji jauh. Mudah-mudahan itu bisa menambahnya. Saya anggap sudah. Terima kasih. Ya. Nanti kita ulang ya, kalau kurang ya. Ya, tapi saya mau mengarahkan. Saya sudah bangun dengan baik. Tinggal kamu yang